untuk berdiri. Kita akan terlebih dulu doa untuk membuka ibadah ini dan bisa minta hambanya untuk maju ke depan. Bapa Surgawi yang kami tinggikan dan kami agungkan, kami datang pada hari ini mengampiri kata hadirat-Mu. Kuduskan seluruh kehidupan kami akan menaikkan pujian dan penyembahan kami kehadap-Mu, kehadap setiap kami, supaya apa yang kami naikkan berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan pertolongan-Mu sepanjang minggu, sepanjang hari, untuk berkat-berkat-Mu, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat-berkat jasmani yang kami boleh terima. Sebabnya kami undang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami yang hadir di ruangan ini. Terima kasih Tuhan, pimpin acara kami dari awal hingga akhirnya, dan kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi semuanya, semangat pagi. Kita mau nyanyikan Tuhan Yesus berkuasa. Kita percaya bahwa Yesus punya kuasa dalam hidup kita. Amin.
Kami taklukkan pikiran dan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Kami mau dengar, kami mau renungkan, kami juga mau melakukan. Berbicara Engkau kepada kami ya Roh Kudus lewat kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami pulang, kami tahu apa yang harus kami kerjakan atau lakukan sepanjang minggu ini. Ketika kami melakukan segala aktivitas kami, segala kesibukan kami mau firman-Mu jadi pelita, bukan hanya bagi kaki kami, tapi bagi seluruh perjalanan hidup kami. Sehingga keputusan-keputusan yang kami ambil pun menjadi keputusan yang sesuai dengan firman-Mu dan berkenan di hadapan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus hamba menyerahkan pemberitaan firman ini Roh Kudus ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu. Shalom. Boleh dibuka slide saya. Hari ini saya mau berbicara tentang sebuah pertanyaan sebenarnya yang tidak perlu dijawab, karena semua jawaban ini pasti sama, kita mau gitu ya. Tapi saudara-saudara, yang perlu saudara pahami adalah bukan saya mau atau kita mau atau kami mau. Tapi ada beberapa hal yang perlu saudara renungkan sebagai perenungan kita pada pagi hari ini atau di ibadah yang kedua ini. Kita mulai saja buka di Injil Lukas pasal yang ke-12. Silakan, ada slide-nya. Di slide-nya semua ada ayat-ayatnya. Nanti saya akan baca ayat yang ke-16, Bapak dan Ibu baca ayat yang ke-17, dan sampai seterusnya di ayat yang ke-21. Kita bergantian bersama-sama. Kalau saudara terlalu kecil di layar, bisa buka Alkitab saudara atau di handphone saudara. Saya akan bacakan ayat yang ke-16, nanti Bapak dan Ibu baca ayat yang ke-17. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ini kata Yesus ya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Silakan ayat 17. Ayat yang ke-18, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Setelah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, seperti untuk bertahun-tahun. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersama-sama. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau dia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara-saudaraku, terima kasih untuk pembacanya secara bersama-sama. Ada yang memang menggelitik hati kita, saudara-saudaraku. Kalau saudara lihat dari pembicaraan, dari pembacaan kita yang bersama-sama kita lakukan, di ayat yang ke-20 itu ada sebuah pernyataan dari Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini. Dikatakan, hai engkau orang bodoh, di ayat yang ke-20. Saya kemarin bertanya-tanya dan merenungkan, mengapa dia disebut orang bodoh gitu ya. Apakah mungkin saudara katakan, oh Pak Kennedy, mungkin dia seorang yang cacat moral. Tapi Alkitab ketika saudara baca, tidak kita temukan bahwa petani yang kaya ini, yang sukses ini adalah seorang yang cacat moral. Karena tidak ada catatan di sana. Mungkin saudara katakan, saya bisa jamin Pak Kennedy, yang disebut bodoh ini di dalam perumpamaan si petani kaya ini adalah orang berdosa.
Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik ayat-ayat itu, kita juga tidak temukan dan tidak ada catatan yang kita temukan bahwa dia adalah seorang yang berdosa, saudara-saudaraku. Mungkin saudara katakan, oh ini petani ini seorang penipu Pak Kennedy, makanya dia disebut bodoh. Dan saudara juga bisa lihat, telusuri baik-baik, baca baik-baik, tidak ditemukan bahwa dia seorang penipu, saudara-saudaraku. Saudara bisa lihat di sana, tidak ada. Kalau begitu Pak Kennedy, mungkin dia seorang pembohong. Siapa sih nggak pembohong? Dia ini orang kaya pembohong, petani sukses yang pembohong. Tapi Alkitab juga tidak kita temukan bahwa dia seorang pembohong. Oleh sebab itu, apa yang bisa kita katakan? Mungkin saudara katakan, jadi apa masalahnya Pak Kennedy? Nanti kita akan lihat, ada 3 hal yang menjadi persoalan si petani kaya ini, si petani sukses ini, yang membuat dia dikategorikan menjadi seorang yang bodoh di hadapan Tuhan. Saya mengatakan, bukankah dia seorang yang sangat ideal? Si petani ini bagi saya, dia adalah, kalau dia pria ini, si petani sukses ini, si petani kaya ini, si petani yang hasil tanahnya berlimpah-limpah ini, bagi saya, seorang mungkin saudara katakan, bagi saya Pak, setelah baca, ini adalah seorang yang sangat ideal. Pria atau seorang wanita yang sangat ideal. Karena hasil panennya bisa berlimpah-limpah, pasti hasil kerjanya pun pasti dia seorang pekerja keras. Seorang yang dekat dengan Tuhan, buktinya dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mungkin saudara katakan kan, kelihatan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mungkin ada yang mengatakan bahwa saudara-saudaraku yang seperti, kalau begitu dia sukses, dia kaya, sepertinya dia diberkati oleh Tuhan, hasil tanahnya dikatakan bukan hanya berlimpah, tapi berlimpah-limpah. Apakah karena, mungkin saudara katakan, apakah karena dia ingin memperbesar lumbungnya, sehingga karena hasil tanahnya, hasil panennya semakin banyak, lumbungnya nggak cukup? Apakah karena itu Pak Kennedy? Saya melihat wajar saudara-saudaraku, kalau saudara panen dan tidak cukup menampung hasil panen saudara, saudara memperbesar, itu sesuatu yang wajar. Saya rasa nggak ada yang salah di sana. Siapa yang mengatakan salah? Kalau saudara semakin banyak uangnya, saudara mungkin nggak cukup satu bank saja, saudara tambah bank yang lain. Saudara, sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Jadi Pak Kennedy, apa salahnya? Apakah salah memperbesar hasil usaha kita, memperbesar lumbung kita karena panennya semakin banyak? Bagi saya itu wajar, itu masuk akal gitu ya. Dan bagi saya tidak melanggar firman Tuhan. Karena logikanya saya katakan, jika kita memperoleh banyak hasil panen dan tidak ada lagi tempat untuk menyimpannya, membangun dan memperbesar tempat penyimpanan adalah tindakan yang sangat masuk akal. Dan itu bukanlah tindakan yang bodoh. Tapi di ayat yang ke-20 dikatakan, mengapa dia disebut bodoh? Oke, buka pertama. Itu pertama, bukan 0 di bawah 1. Saya katakan, dia disebut bodoh, saudara-saudaraku, karena gagal memahami kondisi imannya. Dia berhasil memahami kondisi hartanya, tapi tidak berhasil memahami, menyadari kondisi imannya atau kerohanian. Saya ngomong seorang yang kehilangan. Jadi kondisi iman saudara bisa lihat di sini. Saya ngomong saya katakan dompet kita harus sehat, saya setuju. Hati kita juga harus sehat, tapi jangan lupa iman kita juga harus sehat. Yang ada adalah dikatakan hatinya sehat. Dia katakan, hai jiwaku, apalagi yang kurang? Jiwanya sehat, karena hartanya berlimpah-limpah. Dompetnya sehat, karena uangnya banyak. Hasil panennya dikatakan berlimpah-limpah, hasil tanahnya berlimpah-limpah. Tapi Tuhan melihat ada satu yang kurang, yaitu imannya, kerohaniannya yang tidak sehat. Saya ngomong, seseorang yang kehilangan hubungan dengan Tuhan rupanya dikategorikan sebagai orang
di mata Tuhan sebagai orang yang bodoh. Bodoh di sini nanti saya bahas, bukanlah secara intelektual. Jadi saya katakan ketiganya di bawah ini saudara, ada slide kecil tulisannya, ketiganya harus sehat. Satu pun tidak boleh dilupakan, apalagi diabaikan. Banyak orang ngomong, nggak mungkin kita sehat imannya kalau dompetnya nggak sehat. Nggak mungkin kita bisa sehat hatinya kalau uangnya nggak ada. Serba kekurangan, betul. Tapi Tuhan mau dari perumpamaan orang kaya ini, dua dia dapat, dia miliki, tapi satu yang kurang, yaitu kerohaniannya. Gagal dia melihat bahwa dia sebenarnya sesuatu yang kurang. Saya katakan begini, persoalannya dari si petani sukses ini tidak terletak pada kepribadiannya. Karena itulah sebabnya kita tidak temukan dari kepribadiannya yang salah yang membuat dia dikategorikan sebagai orang bodoh. Tapi Yesus melihat ada masalah terhadap kerohaniannya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan ia adalah orang yang bodoh. Yesus mengatakan, itulah sebabnya Yesus tidak mengatakan dia orang jahat. Yesus juga tidak mengatakan bahwa dia tidak pandai, saudara-saudara. Dia orang hebat, orang pandai. Tapi dia disebut kata bodoh. Kata ini perlu dipahami secara rohani, bukan secara intelektual. Banyak saudara-saudaraku hari ini. Jadi saya katakan pokok permasalahan dari si petani ini adalah menyangkut kebodohan rohani. Jadi yang ingin disampaikan oleh Tuhan, yang ingin dibagikan hari ini supaya saudara renungkan bersama-sama, ketiga-tiga ini harus sehat dalam hidup kita. Dikatakan Tuhan sanggup membuat dompet kita sehat dengan berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan sanggup menjamah hati kita dengan berkat yang berlimpah-limpah, dengan kebutuhan hati kita. Tapi ada satu yang harus saudara perhatikan baik-baik, yaitu kebutuhan kerohanian saudara. Jadi saudara-saudaraku, saya katakan kebodohan si petani ini adalah dia hanya berhasil memperkaya dirinya dengan harta, tapi gagal memperkaya dirinya dengan rohani, dengan iman, dengan hal-hal yang rohani, saudara-saudaraku. Jadi itulah sebabnya Tuhan dalam perumpamaan dikatakan bodoh. Saudara lihat, bandingkan kata bodoh yang dipergunakan oleh Paulus. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai dengan 9. Ada bunyinya begini, saya singkat saja. Karena itu yang penting bukanlah, saudara-saudaraku, apakah ayat benar nggak ya? Bolehkah dibuka? Salah nggak ini? 1 Korintus pasal yang ketiga kah benar? Ayat 7 atau ayat 9? Gak mungkin ayat 7 sampai 9. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Oh iya, betul. Cukup ayat yang ke-7. Jadi dikatakan saudara, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, mengingatkan kita bahwa karena itu yang penting bukanlah siapa yang menanam. Di dalam konteks si petani ini, mungkin kita katakan dia hebat karena dia seorang ahli menanam padi, menanam ya biji-bijian dan lain sebagainya. Tapi Tuhan sedang ngomong, yang hebat itu Tuhan. Yang penting itu siapa yang memberi pertumbuhan. Dan di ayat selanjutnya dikatakan Allah lah yang memberi pertumbuhan. Boleh saya katakan, saya katakan gini, yang penting bukan penaburnya, yang penting bukan siapa yang menanamnya, yang penting itu bukan bibitnya, bukan tanahnya, tetapi siapa yang memberi pertumbuhan, kehidupan kepada bibit dan tanah. Jadi kita lupa, saudara-saudaraku, ketika kita dapat semuanya, kita lupa bahwa itu bersumber dari Tuhan. Kita lupa bahwa itu adalah milik Tuhan. Dan kita harus tahu tujuannya untuk apa.
Siapa yang memberi hasil tanah secara berlimpah-limpah kepada seorang petani ini adalah Tuhan. Bukan karena dia ahli menanam, bukan dia karena ahli memilih bibit yang tepat, yang unggul dan baik sebagainya. Tapi kalau Tuhan nggak memberikan pertumbuhan, tidak memberikan hasil di dalam tanahnya, maka semua yang kita lakukan dan bibit yang unggul itu akan sia-sia. Itulah sebabnya Paulus katakan, ingat ini baik-baik, dia katakan. Bukan, yang penting itu bukan siapa menanamnya, bukan apa bibitnya, bukan terletak di tanah apa kita tanam, tapi siapa yang memberi pertumbuhan. Jadi kalau si petani ini lupa, mengapa dia lupa? Karena dia melupakan satu hal, yaitu kondisi imannya. Hanya kerohanian kita lah yang bisa mengakui, iman kita lah yang bisa mengakui hasil kerja keras kita itu, hasilnya itu bersumber daripada Tuhan. Saya berharap saudara-saudara, itu pesan pertama yang ingin dibagikan. Jadi saya katakan dia seorang petani yang sukses, hebat, seorang pemikir yang hebat. Dia berhasil memperbanyak hartanya, dia berhasil memperluas lumbung tempat hartanya. Itu keren saudara-saudaraku. Tetapi dia gagal membangun hubungan, gagal membangun persekutuan, memperluas persekutuannya dengan Tuhan. Berhasil memperluas lumbung tempat hartanya, tapi gagal memperluas persekutuannya dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan ngomong, kamu ini bodoh. Kamu gagal memahami kondisi imanmu. Dia hanya berhasil dalam aspek yang sangat fana, yaitu hal-hal yang materi, tapi dia tidak gagal dalam aspek rohani. Mengapa Yesus mengatakan dia bodoh? Karena ketika dia mati hari itu, keberhasilannya di dunia tidak membawa dia berhasil juga masuk kepada kerajaan sorga. Makanya dia katakan, kamu ini bodoh. Kamu salah melihat sesuatu. Kamu salah melihat inti dari hidup kita. Kamu salah melihat tujuan hidup yang sesungguhnya. Maka Tuhan katakan bodoh. Jadi sekali lagi, Tuhan katakan ketika kita gagal memahami kondisi iman kita, dalam perumpamaan ini kita dikategorikan sebagai orang yang bodoh. Yang kedua, saudara-saudaraku, lihat yang kedua. Oke, yang kedua, saudara bisa lihat, gagal memahami kehendak Allah. Saudara lihat, ada kata berpikir cerdas, bekerja keras, kehendak Allah. Kalau saya perhatikan, saudara-saudaraku, baik-baik saudara bisa perhatikan, kalau hasil tanahnya berlimpah-limpah, dicatat di ayat yang ke-16, pastilah si petani ini seorang pekerja keras. Nggak mungkin hasilnya berlimpah tanpa bekerja keras. Nggak mungkin kita dapatkan banyak tanpa bekerja keras. Jadi saya bisa pastikan si petani ini adalah seorang pekerja keras. Yang kedua, petani ini juga seorang yang cepat berpikir. Ketika lumbungnya, hasil tanahnya berlimpah-limpah, lumbungnya tidak mencukupi untuk menampung semua berkat-berkatnya, maka dia langsung berpikir, saudara, yang bisa saya lakukan, memperluas lumbungnya, memperluas tempat hartanya. Banyak orang gak bisa secepat ini menemukan solusi ketika dia menghadapi persoalan. Saya katakan, dia seorang yang berpikir cepat dan seorang yang menemukan solusi dengan cara yang cepat. Hebat. Dia seorang yang sangat cerdas. Baca di ayat yang ke-17. Dia langsung, aku harus buat ini nih. Gitu. Tapi ada orang, saya katakan dia seorang yang cepat dan tangkas. Ini pribadi yang luar biasa. Saya berlihat ini pribadinya di satu sisi ideal buat kita. Hanya satu tadi yang kurang tuh, kerohaniannya. Dan yang kedua, dia gagal memahami kehendak Tuhan. Dia langsung di ayat 18 dikatakan, aku akan melakukan ini. Jadi ini adalah seorang yang tangkas.
cepat mengambil keputusan, cepat menemukan solusi. Wah, ini luar biasa di masa sekarang. Dia tahu harus berbuat apa. Dia tahu harus melakukan apa. Dia tahu memutuskan apa. Ini keren, saudara-saudaraku. Jadi saya katakan sekali lagi, si petani ini dalam perumpamaan ini adalah seorang yang sangat ideal. Pria ideal. Kalau cewek-cewek temukan orang seperti ini, udahlah, jangan lama-lama, langsung datang sama saya. Langsung kita, karena ini ideal zaman sekarang. Dia bukan hanya seorang yang kaya, tapi dia juga seorang yang cerdas. Bukan hanya seorang yang kaya, dia juga seorang yang cekatan dan pekerja keras. Tapi ingat, rupanya berpikir cerdas dapat menemukan hal-hal, solusi-solusi dalam persoalan-persoalan yang dihadapi. Seorang yang bekerja keras, tapi tidak cukup, harus tahu kehendak Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan, sudah bisa melihat, ketika kita gagal memahami kehendak Allah dalam hidup kita, perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan, kita ini dikategorikan sebagai orang bodoh. Walaupun kita cerdas, walaupun kita pekerja keras, walaupun kita gampang melihat dan menemukan solusi dalam persoalan-persoalan hidup kita. Tapi ketika kita tidak menemukan, tidak tahu kehendak Tuhan di dalam hidup kita, maka perumpamaan ini, dalam perumpamaan Yesus, kita dikategorikan sebagai orang bodoh. Saya katakan kecerdasan, kerja keras harus di dalam kehendak Tuhan, tidak boleh diabaikan. Itu pernyataan saya, saudara. Dia bukan bodoh secara intelektual, tetapi tidak dapat memaknai arti hidupnya, gagal mengerti tujuan hidup yang sesungguhnya dari si petani ini. Oleh sebab itu, kalau saudara baca Efesus pasal 5 ayat 17, itu kata bodoh dipahami oleh Paulus itu sebagai sesuatu yang hampir sama dengan perumpamaan ini. Efesus 5 ayat 17 sebagai makna yang kedua dari bodoh, ungkapan bodoh. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi apa yang dipahami oleh Yesus sebagai kategori orang bodoh, itu juga sama yang dipahami oleh Paulus, bahwa orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, orang yang tidak memahami kehendak Tuhan dalam hidupnya, mengapa dia diberkati oleh Tuhan? Apa tujuannya dia diberkati oleh Tuhan? Ketika dia tidak memahaminya, dikatakan kita sebenarnya sehebat apapun, sesukses apapun, tetap dikategorikan sebagai orang yang bodoh bagi Tuhan. Saya ngomong, saudara, apakah kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita? Sebagai perenungan kita. Yang kedua, apakah kita tahu apa kehendak Allah, kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ayo renungkan bersama-sama. Perenungan yang ketiga, apakah kehidupan yang kita hidupi sekarang ini merupakan kehendak Tuhan atau tidak? Perenungan yang lain juga, apakah yang kita kejar sekarang ini merupakan kehendak Tuhan atau tidak? Kalau jawabannya semuanya berkata tidak, maka saudara-saudaraku harus kita koreksi cepat-cepat diri kita. Yang ketiga, saudara-saudaraku, yang tidak dipahami oleh si kaya yang ideal ini, yang ketiga, gagal memahami pemilik sesungguhnya. Ketika kita gagal, saya katakan ada sebuah pernyataan, saya katakan, ketika kita gagal memahami sumber, siapa sumber dari semua yang kita miliki, siapa pemilik sesungguhnya hidup kita, dan apa yang kita miliki, gagal memahaminya, kita juga dalam konteks perumpamaan ini, kita disebut bodoh. Saya katakan ada harta, ada hidup, ada milik Tuhan di sana. Tuhan tidak larang kita. Dulu udah
Minggu pertama saya sudah katakan, Tuhan tidak larang kita kaya raya, kerja keras, dan menikmati hasil apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Nikmati sebaik-baiknya. Tuhan nggak larang kita bekerja keras. Tuhan tidak larang kita siang malam kita kerja keras. Nggak larang. Yang penting harus tahu siapa pemilik yang sesungguhnya. Ketika kita tahu pemiliknya dan sumbernya dari siapa, sebenarnya kita menjadi seorang yang sangat dapat bersyukur sama Tuhan. Dapat menjadi orang yang sangat rendah hati di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan, Anda tidak boleh lupa kekayaan kita, hidup kita, sumbernya dan pemiliknya adalah Tuhan. Boleh saudara menimbun harta saudara bertimbun-timbun sebanyak-banyaknya. Boleh saudara berdoa hidup saudara 1000 tahun. Boleh, gak ada salahnya. Tapi ketika saudara diberkati dengan harta yang berlimpah-limpah, hidup yang luar biasa, ingat, katakan, itu sumbernya dari Tuhan. Dan pemilik utamanya adalah Tuhan. Gak boleh saudara abaikan ini, saudara. Oleh sebab itu saya katakan, saudara, si petani sukses ini gagal memahami kekayaannya, hartanya, hidupnya bersumber dari siapa, pemilik sebenarnya siapa, dan untuk apa. Perhatikan ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Boleh buka, saudara. Coba boleh buka slide-nya. Saya sudah kasih tanda. Gak adanya. Baca ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Rupanya saya tidak masukkan di slide di situ. Ya maklumlah. Ayat 17 di sana ditemukan ada kata 3 aku, ku dan aku. Baca. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Itu pertama. Kata aku. Sebab aku, yang kedua, tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Kata ku-nya itu terlalu banyak. Lalu katanya, inilah yang aku perbuat. Yang lain, aku, ayat 18, akan merombak lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19, sesudah itu aku. Loh, banyak banget kata kunya, saudara-saudara. Karena nggak tahu dia si pemiliknya siapa, sumbernya dari siapa. Saya catat, saudara-saudara, kalau saudara di ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19, kata aku dan ku terus menerus berkali-kali muncul. Ada 12 kali muncul. Ini menandakan bahwa ia sangat orang yang egois dan sangat mementingkan diri sendiri, dan gak tahu siapa pemilik dari semua yang dia miliki. Ada 12, saudara-saudaraku. Ini hebat sekali nih si orang kaya ini. Saya luar biasa. Si petani sukses ini punya banyak waktu berdialog dengan diri. Saudara lihat. Ayat 17, 18, 19, dia berdialog dengan dirinya, katakunya tuh. Saudara lihat ayat yang ke-17 tuh. Dia berdialog dengan sangat baik. Saudara bisa perhatikan. Ia bertanya dalam hatinya. Ini dia dialog sama dirinya sendiri, tuh. Tapi nggak pernah dialog sama Tuhan. Coba bayangkan. Ngeri nggak nih anak? Si petani sukses yang ideal, yang luar biasa ini. Si pekerja keras, cerdas ini. Dia nanya, dia berulang-ulang bicara sama dirinya sendiri. Bicara ngomong sama dirinya sendiri, tapi dia nggak pernah ngomong sama Tuhan. Nggak pernah bicara sama Tuhan. Ini kesalahannya, saudara-saudara. Dia punya waktu berdialog dengan dirinya sendiri, tetapi tidak punya waktu berdialog dengan Tuhan. Ini makanya. Mengapa, saudara-saudaraku? Karena, dengar ini, gagal memahami yang kita punya dan hidup kita. Tujuannya kita hidup, tujuannya kita diberkati,
pemiliknya harus ujungnya itu sama Tuhan. Dia gagal, makanya dia ngomong sama dirinya sendiri. Harusnya dia ngomong, Tuhan. Dia dialog dengan Tuhan, tanya sama Tuhan. Tapi dia gagal, saudara. Anda tahu mengapa? Karena ia menyukai dirinya lebih dari segala-galanya, saya ngomong. Ia sangat mencintai dirinya sendiri. Dan orang ini berkata kepada dirinya sendiri. Di Lukas pasal 12 ayat 19, sampai pada tingkat seperti ini, saudara. Ayat 19 dikatakan, aku akan berkata kepada jiwaku. Coba. Ini kesimpulan terakhir tuh. Ia memutuskan apa yang akan dikatakannya kepada jiwanya. Aku yang ngomong sama jiwa. Karena gagal, si pemiliknya dia nggak tahu. Jiwaku, dia katakan, persediaan dan kekayaan yang ada akan cukup untuk waktu yang lama. Disuruh jiwanya, bergembiralah jiwaku. Makanlah jiwaku. Minumlah jiwaku. Menikahlah. Puaskanlah. Dia ngomong sama jiwanya. Dia berulang-ulang bicara, berdialog sama jiwanya. Tapi dia gagal berbicara sama Tuhan. Banyak orang berkata, saudara-saudara, apa yang kulakukan dengan uang? Apa yang kulakukan dengan barang-barang? Apa yang akan kulakukan dengan kekayaan? Saudara harus pahami ya. Pikirkan baik-baik. Dari 3 perumpamaan ini, saya simpulkan. Simpulannya ada. Bolehkah di slide terakhir? Percayalah, udah terakhir. Kesimpulan pertama, saya katakan mengapa dia disebut sebagai ada yang kurang satu. Dan dia adalah orang bodoh, dikatakan. Pertama, kesimpulan pertama dari perumpamaan ini. Dan kita renungkan bersama-sama dari pembahasan kita. Kita tidak boleh hanya memahami kondisi kekayaan kita, tetapi juga harus pahami kondisi kerohanian kita. Jangan hanya berhasil melihat, menghitung kekayaan kita, tapi nggak berhasil menghitung hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, kita harus berhasil memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kehendak Tuhan pada harta kita. Kehendak Tuhan pada segala pencapaian kita. Pahami mengapa dia memberkati kita. Apa tujuannya? Apa rencana Tuhan di balik semua itu? Mengapa Tuhan beri kita berlimpah-limpah? Mengapa Tuhan beri kita kesehatan? Mengapa Tuhan bisa kita mengerjakan segala sesuatu dengan berhasil? Apa rencananya di balik itu semua? Tuhan punya rencana. Yang terakhir, kesimpulan yang terakhir. Kalau saudara gagal memahami rencana Tuhan pada hartamu, pada segala pencapaianmu, kita dikategorikan sebagai orang yang buruk. Ketiga, sebagai kesimpulan dari pembahasan kita, kita harus mengubah pusat perhatian kita, pusat jiwa kita, pusat pikiran kita dari diri sendiri kepada Allah. Tuhan katakan dia sanggup melimpahi si petani ini dengan hasil tanah yang berlimpah. Tuhan sanggup membuat si petani ini punya ide yang cemerlang untuk memperluas lumbungnya. Tuhan sanggup memberi akal yang cemerlang, akal yang baik, pemikiran yang cerdas di dalam pikiran kita. Ketika kita punya persoalan ekonomi, persoalan usaha, persoalan bisnis, persoalan di pekerjaan, Tuhan sanggup memberikan ide-ide yang cemerlang, menemukan solusi-solusi yang terbaik di masa sekarang. Tuhan sanggup, saudara. Tapi ingat, dikatakan, mulailah mengakui bahwa semuanya miliknya Tuhan, sumbernya dari Tuhan, dan dia punya tujuan buat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sekarang ini arahkan hati,
Benarkah hari ini hanya pikiranmu, jiwamu, perhatianmu hanya tertuju kepada dirimu? Katakunya terlalu banyak dalam setiap pembicaraan saudara. Hari ini ubahlah. Katakan ini bersumber dari Tuhan. Ini karena kasih karunia Tuhan. Ini karena berkat Tuhan. Ini karena kekuatan dari Tuhan. Ini karena idenya Tuhan. Ini karena berkatnya Tuhan. Kemuliaan dan hormat kita kembalikan kepada Dia. Itu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita, saudara. Yang perlu kita renungkan bersama-sama hari ini. Apakah yang saudara kejar hari ini? Apakah yang saudara jalani hari ini? Apakah keputusan-keputusan yang saudara sudah lakukan adalah kehendak Tuhan dalam hidup saudara? Atau tidak? Renungkan baik-baik. Tuhan ingin membagi sesuatu kepada saudara. Rahasia sukses. Ingat, Tuhan sanggup memberi anak saudara kesuksesan yang luar biasa. Dia juga dapat memberi bisnismu dengan bisnis yang sukses. Bekerja di tempat sehingga engkau bekerja dimanapun engkau bisa sukses di sana. Tuhan bisa lakukan sama seperti si petani. Ingat saudara-saudaraku, jangan banyak berdialog sama dirimu sendiri, tapi perbanyak berdialog dengan Tuhan di masa-masa sekarang. Perbanyak bertanya kepada Tuhan di masa-masa sekarang. Jangan katakan, hai jiwaku, aku sudah memiliki semuanya. Tapi si petani sukses ini lupa, dia tidak memiliki Tuhan. Petani ini gagal, saudara-saudara, menjadi seorang yang sukses yang sesungguhnya. Datanglah kepada Tuhan hari ini. Haleluya. Apakah kondisi imanmu baik atau baik-baik saja, atau sangat baik, atau sedang luar biasa, atau engkau mengatakan sama sekali tidak baik Pak Kennedy? Artinya engkau sama seperti yang dihadapi si petani sukses dan kaya ini. Dia gagal memahami kondisi imannya, walaupun dia berhasil memahami kondisi bisnisnya. Yang kedua, apakah engkau hari ini sekali lagi sedang berjalan di jalannya Tuhan, dalam kehendaknya Tuhan atau tidak? Yang ketiga, di mana pusat hatimu hari ini? Apa yang lebih banyak mengambil pikiranmu dan waktumu? Disitulah pusat hatimu. Tuhan katakan, kegagalan orang yang sukses adalah di dalam Tuhan. Dia berhasil diberkati, Tuhan sanggup memberkati, tapi gagal berkomunikasi dengan Tuhan. Berapa banyak engkau berkomunikasi dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan di masa-masa yang sulit seperti sekarang? Apakah engkau lebih banyak bercakap-cakap dengan orang lain, bercakap-cakap dengan pikiranmu dan hatimu sendiri, daripada bercakap-cakap pada Tuhan? Renungkan baik-baik. Sebentar lagi kondisi kita akan dunia ini semakin susah. Inilah waktunya engkau datang sama Tuhan. Akui pemilik dari semua yang kau miliki. Hidupmu bersumber dari Tuhan, dan Tuhan punya tujuan dalam hidup. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya akan tutup ibadah. Kita naikkan pujian, peganglah tangan dulu.
Peganglah tanganku, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah ini kepada sabang kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikut jalan. Biar musik bermain dengan lembut pujian ini. Saudara-saudara, saudara sudah melihat mungkin di warta, di berita-berita yang saudara tahu, beberapa provinsi saudara-saudara sudah mengalami inflasi hampir ada 8%, hampir 10%. Mungkin itu bagian dari Sumatera, provinsi-provinsi di bagian Sumatera. Tapi saudara-saudaraku, mungkinkah dia kejauhan? Saudara tahu ketika inflasi bisa 10%, ketika gaji Anda 5 juta, itu otomatis hilang 500.000, tidak ada nilai karena harga-harga naik. Saudara sudah mulai khawatir dan takut dalam kondisi ini. Ingat pesan firman Tuhan hari ini. Pemilik hidup, pemilik bisnismu, pemilik usaha adalah Tuhan. Pemilik anak-anakmu dan masa depan adalah Tuhan. Mulailah lebih banyak berdialog kepada Sang Pemilik. Dia sanggup melimpahi kita dengan berkat-berkat di tengah-tengah ketanggusan. Dia sanggup memulihkan ekonomi kita, keuangan kita di tengah-tengah krisis yang seperti sekarang. Cepat ataupun lambat semuanya akan naik. Dalam keadaan seperti ini, perbanyak berdialog dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Jangan perbanyak keluh kesah. Jangan perbanyak umpatan di hati. Jangan perbanyak bicara kepada dirimu sendiri. Mulai saat ini kau pulang, perbanyak bicara sama Tuhan. Perbanyak bertanya kepada Tuhan. Perbanyak komunikasimu dengan Tuhan. Hanya itu kunci. Engkau tetap bisa berdiri. Engkau bisa bertahan di tengah-tengah badai yang semakin nyata ini. Tidak ada cara yang lain. Karena dia batu karang kita, saudara. Dia Tuhan kita. Dia Allah kita. Jangan pernah katakan, aku tidak akan pernah kena badai ekonomi ini pakai ini. No. Mordekai mengatakan kepada Esther yang ada di istana, engkau berpikir walaupun kau di istana, engkau tidak mendapatkan badai seperti yang dialami oleh orang-orang Israel. Kita bisa saja. Yang saya pastikan, sekalipun ada badai, ketika kita berlindung di batu karang yang teguh itu, kita tetap berdiri dan aman di sana. Inilah yang sedang disampaikan dalam perumpamaan ini. Kalau engkau menaikkan pujian ini, sekali lagi peganglah tanganku, Roh Kudus. Benar-benarlah engkau berdoa. Jadikan ini doamu, saudara. Pegang bisnisku, Roh Kudus. Pegang usahaku, Roh Kudus. Pegang tokoku, daganganku, Roh Kudus. Pegang perusahaan di mana aku bekerja, Roh Kudus. Pegang hidupku, Roh Kudus. Pegang anak-anakku, Roh Kudus. Kita doakan bersama-sama hari ini. Kita tidak bisa mengatakan gak boleh ada krisis ekonomi, gak boleh ada krisis keuangan, gak boleh ada krisis yang lain. Gak bisa kita tahu. Yang bisa kita lakukan adalah datang dan berlindung di batu karang yang teguh ini. Peganglah tanganku, Roh Kudus.
belajar mengakui kepemilikan Tuhan dalam hidup kita. Jalan sendiri. Jadikan pujian ini doa saudara di hadapan. Akui hanya Dia satu-satunya. Hanya Dia satu-satunya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Haleluya. Katakan kudus, Bapa, Roh Kudus ini kami, ini tangan kami. Oh Tuhan, haleluya. Ada masuk ke dalam darah. Haleluya. Haleluya. Katakan genggam masa depan Tuhan. Genggam masa depanku Tuhan. Genggam masa depan anak-anakku Tuhan. Ajaib, ajaib. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib. Saudara tahu, ujian ini ditutup dengan satu klimaks sahir, nama yang memberi kemenangan hanya Tuhan Yesus. Engkau pasti menang di tengah-tengah kondisi sekarang ini. Engkau pasti menang. Engkau pasti terlindung di tengah-tengah sekalipun badai. Kita tidak bisa melarang badai datang. Kita tidak bisa melarang masalah-masalah datang dengan hidup kehidupan. Yang bisa kita lakukan, berteduhlah. Di tengah-tengah, di dalam Tuhan Yesus. Hari ini, pastikan engkau sudah digenggam oleh Tuhan sebelum engkau pulang dari tempat ini. Pastikan usaha dan bisnis anak-anak, keuangan, tokomu, studimu, kerjaanmu, pastikan sedang digenggam oleh Tuhan. Oleh sebab itu pulanglah saudara-saudara. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga. Tuhan memberkati anak-anak. Tuhan memberkati usahamu berlimpah. Tuhan memberkati pekerjaanmu berlimpah. Tuhan memberkati daganganmu berlimpah-limpah. Tuhan memberkati anak-anakmu, menjaga mereka, memelihara masa depan, dan membawa mereka dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jangan takut, jangan gentar di masa-masa sekarang, karena Tuhan memegang tanganmu dan menggembalakan hidupmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menaungi hidup saudara dan hidup saya hari ini sampai Maranatha. Kita sama-sama katakan amin. Bolehkah saudara duduk sebentar, ada pengumuman, nanti panitianya marah sama saya. Saudara-saudaraku, pengumuman tentang ulang tahun gereja. Ulang tahun gereja itu sebenarnya tanggal 5 Oktober. Betul ya? Tapi diselenggarakan perayaannya tanggal 9 hari Minggu.
Panitia mengadakan untuk penyelenggaraan ulang tahun ini dilibatkan semua jemaat. Dilibatkan semua jemaat. Apa yang bisa saudara lakukan? Pertama, saudara-saudaraku, tema dari pelibatan jemaat itu adalah kado terbaik. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kado terbaik untuk gereja, untuk Tuhan gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Jemaat lakukan supaya terlibat di dalamnya. Pertama, buatlah video. Pertama, ucapan apa? Ucapan selamat kah? Ucap doa kah? Gitu ya. Yang kedua, nyanyian. Saudara bisa nyanyi. Gitu. Pak Johan bisa nyanyi dengan Ibu Tina, dengan dua putrinya nyanyi. Jangan nyanyi balonku ada 5 ya kan. Nyanyi gitu, bisa nyanyi. Nyanyian ya. Yang ketiga, itu bisa dengan hasil karya. Hasil karya saudara bikin gambar, bikin mantap itu. Tapi semua, hanya satu rahasianya, semua yang saudara lakukan itu harus didokumentasikan. Artinya harus terlihat. Kalau saudara lagi membuat gambar atau ucapan selamat itu harus didokumentasikan, harus divideokan dari awal sampai akhir. Gitu ya. Semua, jadi saudara nyanyi mungkin coret-coret lagi pemilihan, mami kita mau lagi apa nih? Gitu ya. Itu prosesnya semua harus ada di dalamnya. Ya. 1 menit, 1 orang, 1 menit. Boleh nggak sama cucu? Boleh. Pakai ini siapa yang nanti jadi videoin saya waktu saya nyanyi? Minta tolonglah sama cucu, minta tolonglah sama anak. Ya mungkin minta tolong sama saya. Gitu kan, minta tolonglah. Ya, itu hadiahnya untuk 10 orang yang video terbaik, hasil karya terbaik, nyanyian terbaik. Untuk 10 orang sudah dapat voucher belanja bukan di Eropa, tapi di Jogja. 10 vouchernya. Bisa saudara bawa mobil, beli mobil sana, mobil-mobilan. 10. Jadi cepat paling lambat itu tanggal 25 September itu sudah dikembalikan kepada Buan atau kepada Bapak Beben. Kalau saudara kurang jelas pengumuman saya, bisa tanyakan Pak Beben sama Pak Buan ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Pulang jaga kesehatan.